Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mengenal unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, ada yang masih ingat tentang pengertian teks anekdot? Ya, teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang mana di dalamnya mengandung humor sekaligus unsur kritik. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah unsur kebahasaan teks anekdot. Apa saja sih unsur kebahasaannya? Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, kalimat retoris. Yang ketiga, konjungsi menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, penggunaan kalimat perintah. Yang kelima, penggunaan kata kerja aksi. Yang terakhir, penggunaan kata seru. Selanjutnya saya akan membahaskan satu persatu. Yang pertama, unsurnya adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pengertiannya, kalimat yang dibuat atau dituliskan berdasarkan peristiwa yang sudah dilakukan seseorang. Untuk memperjelaskan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, dapat digunakan kata keterangan waktu tersebut. Contohnya, 2 minggu lalu Cindy mengerjakan soal bahasa Inggris. 2 minggu lalu itu menunjukkan kata keterangan waktu. Dan yang kedua, kalimat retoris adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya dan tidak membutuhkan jawaban, karena jawaban atau maksud penanya sudah terkandung pada kalimat tersebut. Contohnya, untuk apa kita berperang, bukankah sebaiknya kita berdamai? Di dalam bahasan ini, kalimat retoris tidak memerlukan atas jawabannya. Yang ketiga, kata konjungsi atau kata hubungan adalah kata yang menghubungkan antar kata, frasa, atau kalimat. Jenis konjungsi intrakalimat ada dua, subordinatif, koordinatif. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ada di dalam konjungsi subordinatif, yang mana contohnya adalah sesudah, setelah, selesai, sehabis, sejak, tatkala, sehingga, selama, sementara, selagi, dan sebagainya. Dan yang keempat, penggunaan kalimat perintah, kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contohnya, tolong bukakan pintu itu. Itu adalah kalimat perintah yang mengharapkan seseorang membukakan pintu. Nomor 5, penggunaan kata kerja aksi. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu klausa atau kalimat. Contohnya, membaca. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat seru adalah salah satu kalimat dalam bahasa Indonesia yang merupakan ungkapan dari hati pembicara. Contoh ungkapan yang pertama mengungkapkan rasa jijik, yang kedua mengungkapkan rasa kesal, dan yang ketiga mengungkapkan rasa kagum. Itu dia unsur kebahasaan teks anekdot. Selamat mempelajari, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi ya.